Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan membahas mengenai kapasitas manajer level menengah untuk perubahan. Manajer menengah dalam suatu organisasi memiliki peran strategis. Kedudukannya yang ada di tengah menjadi penghubung antara manajer level puncak dengan pegawai yang ada di level bawah. Kedudukan mereka yang strategis ini acap kali memang menjadi pertempuran tersendiri pada perebutan manajer-manajer yang memiliki prestasi baik di suatu organisasi. Ketika ada seorang manajer berprestasi dalam suatu organisasi, misalnya di lembaga swasta atau privat, maka manajer tersebut seringkali ditawari untuk pindah ke lain perusahaan. Begitupun di sektor pemerintah, pejabat-pejabat yang energik, yang rajin, disiplin, dan memiliki dedikasi dan loyalitas kepada pekerjaan, acap kali juga mendapatkan perpindahan yang tanpa diduga. Itu karena mereka dianggap orang yang strategis untuk menempati suatu jabatan, sehingga si pejabat tadi menjadi rebutan banyak kedudukan di suatu organisasi. Meski demikian, karena kedudukannya yang strategis, manajer level menengah juga kadang lebih apatis terhadap suatu perubahan. Hal ini karena manajer level menengah memiliki resiko ketika menggulirkan suatu perubahan. Daripada mereka mendapatkan resiko, banyak manajer level menengah lebih memilih untuk diam. Inilah dilematisnya seorang manajer level menengah dalam perubahan di suatu organisasi. Peran manajer level menengah ini penting dalam suatu perubahan. Yang pertama, manajer menengah ini bisa memerankan diri sebagai sosok yang menjual ide. Maknanya, seorang manajer level menengah bisa menawarkan idenya kepada pejabat-pejabat di level atas dan kepada bawahan-bawahannya. Dengan posisinya yang ada di tengah, dia sebenarnya bisa dengan mudah untuk mempengaruhi bawahannya dan melobi atasannya untuk suatu ide perubahan. Jadi ini adalah peran yang pertama dari seorang manajer level menengah, yaitu menjual ide. Yang kedua, peran dari seorang manajer level menengah pada perubahan adalah memenuhi inisiatif perubahan. Maknanya, sebagai seorang yang ada di tengah-tengah, banyak anggota organisasi mempercayakan ide-ide perubahan kepada manajer level menengah, baik dari pejabat yang ada di atas maupun pegawai yang ada di bawah. Untuk itu, seorang manajer level menengah harus memiliki kemampuan untuk memahami inisiatif perubahan dari banyak anggota itu, kemudian meramunya menjadi sesuatu yang lebih komprehensif dan adaptif pada suatu organisasi. Ide-ide perubahan tidak cukup. Kadang dia terlalu teknis atau bahkan dia terlalu konseptual. Oleh karena itu, tugas manajer level menengah adalah jika usul atau ide perubahan itu terlalu teknis, dia bisa membawanya ke level konseptual untuk disalurkan kepada pejabat level atas. Atau ketika usul ide perubahan itu terlalu konseptual, manajer level menengah harus menurunkannya kepada level teknis untuk pegawai yang ada di bawah. Ini adalah peran penting manajer level menengah yang kedua untuk gerakan perubahan di suatu organisasi. Peran penting ketiga seorang manajer level menengah adalah menggunakan posisinya untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Sebuah perubahan itu sering memberikan turbulensi dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, manajer level menengah bisa menstabilkan keadaan itu menjadi lebih normal, menjadi lebih kondusif. Manajer level menengah bisa mendekati pegawai-pegawai yang merasa ketakutan dan belum percaya diri untuk melakukan suatu perubahan.
Karena levelnya yang menengah, dia bisa dengan mudah menjalin komunikasi dengan pegawai-pegawai di bawah, memotivasinya, meyakinkan mereka bahwa yang sedang dilakukan adalah sesuatu yang terbaik untuk masa depan si pegawai dan masa depan organisasi. Semua hal-hal yang ditakutkan sudah diantisipasi oleh organisasi. Inilah yang harus disampaikan oleh seorang manajer level menengah kepada pegawai yang masih merasa ragu-ragu atau takut melakukan suatu perubahan. Termasuk dalam hal menjaga stabilitas ini adalah menolak ide perubahan yang tidak masuk akal. Jadi manajer level menengah itu memiliki tugas yang cukup unik, yaitu dia bisa mengcounter ide-ide perubahan yang tidak masuk akal, baik itu dari atasannya atau bawahannya. Dan untuk memerankan posisi ini, maka seorang manajer level menengah harus menunjukkan komitmen yang baik kepada organisasi, sehingga ketika dia menolak sebuah ide perubahan, itu merupakan bagian untuk menjaga organisasinya pada level yang baik untuk perubahan. Demikian pengantar untuk kapasitas manajer level menengah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.